Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video hari ini kita kembali akan membahas bahwa ada salah satu institusi terbesar di dunia lagi-lagi membuat headline seputaran Bitcoin. Dan kita juga bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi ke Bitcoin secara price action, baik 24 jam terakhir maupun apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita sekarang bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,19 triliun dolar atau naik sekitar 0,4%. Nah, di top 10 coin sendiri juga kita melihat dominan sebenarnya berwarna hijau walaupun tidak semuanya, dan kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan teman-teman, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%, dan top performernya hari ini adalah BNB dengan kenaikan 1,41% menuju 249 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke headline utamanya, teman-teman, yang saya perlu ingatkan bahwa hari ini kita kembali akan mendapatkan data yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah data core inflation rate dan juga inflation rate year on year dari Amerika Serikat. Dan untuk malam hari ini, ekspektasinya adalah inflation rate itu masih mengalami penurunan dari 4% menjadi 3,1%, alias penurunan sebesar 0,9%. Sedangkan untuk core inflation rate-nya diprediksi akan menurun menjadi 5%. Sekali lagi teman-teman, saya rasa untuk hari ini akan lebih penting bagi kita untuk melihat penurunan di core daripada yang di sini. Karena yang membuat The Fed masih merasa perlu untuk menaikkan suku bunga, salah satunya adalah core inflation rate yang sampai kali ini atau sampai saat ini belum menunjukkan penurunan yang signifikan, teman-teman. Sehingga kalau misalnya kita melihat core inflation rate juga mengalami penurunan yang signifikan, harusnya itu bisa memperbesar chance atau kesempatan bagi The Fed untuk segera memikirkan soal pivot atau at least pause gitu, teman-teman. Oke. Jadi malam hari ini kita kemungkinan akan mendapatkan volatility di market. Jamnya 19.30 waktu Indonesia Barat, jadi dicatat jangan sampai kalian ketinggalan untuk tonton menarik malam hari ini. Nah, itu adalah yang perlu kita waspadai untuk hari ini secara data ekonomi. Tetapi, headline utamanya adalah ini, teman-teman. Vanguard now owns $560 million worth of Bitcoin mining stocks. Oke, jadi ini adalah juga salah satu aset manager terbesar di dunia. Vanguard Group has upped its exposure to Bitcoin mining companies by Monday filings with the US Securities and Exchange Commission show, increasing its stake in the industry to over $500 million. The financial industry heavyweight, which managed $7.2 trillion in assets. Aset under management mereka itu 7,2 triliun dolar, teman-teman. Dan mereka membeli lebih banyak stok di Riot Platform dan juga Marathon Digital. Sehingga sekarang mereka mempunyai kurang lebih secara value ya 560 juta dolar dalam bentuk lembar saham perusahaan-perusahaan penambangan Bitcoin. Oke. Apakah ini masih tidak membuat kalian menyadari bahwa untuk sekarang para institusi besar itu sedang bersiap? Bukan lagi bersiap, tapi berebut gitu untuk masuk ke Bitcoin. Ada yang buka spot Bitcoin ETF, ada yang mau membuat exchange, ada yang mau menjadi custodian, ada juga yang simple hanya membeli saham perusahaan-perusahaan penambangan Bitcoin. Kalau kalian pikir sepele, kalian cukup lihat list di sini. Ini adalah list dari aset manager terbesar di dunia. Kita lihat top 3-nya saja. BlackRock, Vanguard, Fidelity. Apakah nama-nama ini familiar? Harusnya iya. Karena beberapa bulan belakangan, nama-nama ini sering muncul. BlackRock telah mengajukan spot Bitcoin ETF. CEO-nya, Larry Fink, menyampaikan bahwa
Ya, intinya dia pro terhadap Bitcoin dan mengatakan Bitcoin itu ya adalah sebuah aset internasional. Vanguard, yang baru saja kita mention, itu juga sudah membeli atau menambah porsi saham mereka di perusahaan-perusahaan penambangan Bitcoin. Fidelity, kita juga tahu mereka juga pro terhadap Bitcoin. Mereka juga sudah mengajukan yang namanya Spot Bitcoin ETF. Jadi top 3 aset manager terbesar di dunia, teman-teman. Semuanya sudah masuk ke ranah cryptocurrency, khususnya di Bitcoin. Apakah hal ini tidak cukup gitu bagi kalian untuk membuat kalian lebih confidence nge-hold Bitcoin dalam jangka panjang? Sekali lagi, ini adalah alasan utama mengapa menurut saya menjadi holder di cycle kali ini itu jauh lebih mudah daripada kalau misalnya teman-teman menjadi holder di bear market cycle sebelumnya. Kenapa? Karena di cycle sebelumnya, sekali lagi, kalian hold Bitcoin itu berdasarkan pure confidence dari diri kalian sendiri bahwa Bitcoin akan menjadi aset masa depan. Tetapi cycle kali ini kalian dibantu secara mental oleh para institusi besar di sini. Kita berpikir secara logika sederhana saja, teman-teman. Logika sederhana saja. Apakah menurut kalian aset-aset manajer terbesar di dunia ini kemudian masuk ke Bitcoin tanpa melakukan riset terlebih dahulu? Apakah menurut kalian mereka masuk karena menganggap Bitcoin itu scam, Bitcoin itu Ponzi, Bitcoin itu bakalan ke nol, seperti yang disampaikan oleh atau diyakini oleh sebagian orang? Sampai sekarang tetap masih ada, teman-teman, yang bilang kalau Bitcoin itu scam, Bitcoin itu Ponzi, Bitcoin itu bakalan ke nol. Kira-kira saja gitu. Apakah ketiga institusi ini masuk tanpa ada riset? Kalau saya sih yakin 200% tidak. Dan ingat, teman-teman, aset under management mereka kalau diakumulasikan di sini totalnya itu hampir 20 triliun dolar, teman-teman. 20 triliun dolar. Sedangkan market cap secara total kripto saja, sekarang kita lihat tadi mention 1,1 triliun dolar. Jadi, teman-teman, kalau misalnya mereka memang sudah masuk nanti, kita anggap 1-2% saja dari aset para investor di sini masuk ke Bitcoin, kalian bisa hitung berapa jumlahnya dan apa efeknya kira-kira ke harga Bitcoin. 1-2% saja. Oke, kalau misalnya di sini 1% berarti berapa? 90 billion dollar. 90 billion dollar. Di sini 80 billion dollar, di sini bisa 30 billion dollar. Itu udah kurang lebih 200-an billion dollar, teman-teman. Itu kalau kita cuma anggap 1-2%. Dan saya yakin harusnya ke depan angkanya tidak mungkin 1-2%. Bisa aja 5-10%. Oke, jadi itu yang perlu kalian pertimbangkan, teman-teman. Oke. Nah, yang berikutnya, ini sebenarnya masih berkaitan, teman-teman. Bitcoin Exchange now hold the same Bitcoin supply share as in late 2017. Nah, kalau barusan kita membahas dari sisi demand-nya, artinya kita tahu ketika ada BlackRock, Fidelity, Vanguard masuk, itu adalah uang-uang institusi yang masuk. Jadi demand harusnya bakalan besar dalam beberapa waktu mendatang. Demand-nya sudah akan besar, harusnya. Nah, gimana dari sisi supply-nya gitu? Nah, kita cek sisi supply-nya. Dan harusnya kalian udah tahu kalau misalnya kalian merupakan subscriber lama. Kita sering mention dan juga update soal data ini. Yaitu adalah balance on exchanges. Teman-teman, kita melihat balance on exchanges itu mengalami penurunan yang sangat signifikan berawal dari tahun 2020 hingga sekarang. Bahkan, angka atau jumlah Bitcoin yang berada di dalam exchange sekarang itu persis sama dengan akhir tahun 2017. Oke? Dan kita terus melihat penurunan terus-menerus terjadi. Dan kita juga melihat number of entities with balance lebih dari 1 atau 1000 Bitcoin atau jumlah pemegang atau para pemain besar gitu ya yang mempunyai lebih dari 1000 Bitcoin itu juga semakin meningkat di sini.
Oke, jadi dari segi supply dan juga demand, harusnya secara teori, ini udah mendukung bagi Bitcoin untuk kembali merangkak naik harganya. Dan kalau kita akan masuk ke bull market yang baru, teman-teman, saya yakin kali ini uangnya itu bukan uang kecil yang masuk. Semuanya uang institusi akan berhamburan masuk, terutama kalau misalnya spot Bitcoin ETF sudah di-approve. Maka ketika hal tersebut terjadi, saya rasa $100.000 untuk Bitcoin itu bukan hal yang mustahil lagi. Bahkan itu sudah cenderung mungkin underestimate. Gitu. Artinya bisa aja 100.000 itu udah terlalu rendah estimasinya. Bisa aja 150.000 bahkan $200.000. Bagi saya harusnya itu sudah menjadi angka yang realistis untuk sekarang. Ketika kita melihat dari sisi supply maupun demand-nya, apa yang sedang terjadi. Oke, tapi bagaimana menurut kalian? Apakah hal-hal yang kita bahas kali ini menurut kalian tidak akan ada dampak sama sekali terhadap harga Bitcoin? Ataukah kalian berada di kubu yang sama dengan saya? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, untuk yang berikutnya, kita langsung akan masuk ke chart, teman-teman. Sebenarnya ini adalah mungkin sesi yang paling membosankan untuk beberapa hari terakhir. Kenapa? Ya karena sesimpel bahwa Bitcoin masih cenderung bergerak sideways. Teman-teman, sebenarnya ya ini bukan sesuatu hal yang mengejutkan ya. Kenapa? Karena kalau kalian zoom out, sebenarnya ya hal yang serupa juga pernah kita lalui sebelumnya. Yang mana contohnya? Yang ini. Kita mendapatkan ada konsolidasi berbulan-bulan dari bulan Januari hingga bulan Mei gitu ya, sebelum pada akhirnya kita jebol. Kita mendapatkan ada pergerakan yang sangat dalam atau drop yang sangat dalam. Apa yang kemudian terjadi? Kita mendapatkan ada konsolidasi sejenak di sini. Waktunya berapa lama? Dari 12 Mei hingga kurang lebih 11 Juni, kurang lebih sebulan kita tersideways. Sebelum pada akhirnya kita mengalami push berikutnya ke bawah. Nah, bagi saya harusnya yang kita lihat kali ini juga adalah hal yang serupa. Artinya kita juga mengalami konsolidasi yang sangat panjang di sini berbulan-bulan dari bulan April hingga bulan Juni sebelum pada akhirnya kita breakout. Dan sekarang kita berada di tahap konsolidasi seperti yang kita lihat di sini. Dan sekali lagi saya secara midterm masih akan tetap bullish untuk Bitcoin. Tapi kalian perlu cermati satu hal, teman-teman. Kenapa saya pengen sekali melihat Bitcoin untuk drop ke area di sini sebelum saya mencari peluang untuk buy. Karena bagi saya biasanya market maker akan mencoba untuk shake out semua yang long dulu sebelum pada akhirnya dia akan melakukan rally lagi ke atas. Sama seperti kalau versi bearishnya di sini, teman-teman. Kita mengalami apa? Yang namanya drop yang sangat dalam di sini. Kemudian kita mengalami konsolidasi. Tapi kalau kalian perhatikan konsolidasinya di sini, kita kemudian membuat satu fake out ke atas dulu, sebelum pada akhirnya kita baru di dump lagi ke bawah. Nah, ini juga adalah semacam senario yang saya expect terjadi ke Bitcoin berikutnya, gitu. Artinya kita bisa konsolidasi cukup panjang di sini. Oke. Kemudian kita bisa aja drop, dan baru start lagi kembali naik ke atas. Dan kalau itu yang terjadi, saya rasa saya akan mencoba mencari peluang long sekali lagi di area yang sudah saya targetkan 29.200 sampai kurang lebih 28.700. Tetapi untuk short term, ini juga sudah saya sampaikan di video kemarin, terlebih lagi kalau misalnya kita berada di pertengahan channel seperti ini, tidak sama sekali bagi saya menarik gitu bagi saya untuk masuk ke market. Saya tidak tertarik sama sekali, teman-teman. Dari segi risk and reward-nya tidak baik. Dari segi pergerakan juga volumenya tidak terlalu kencang. Dan kalau kalian lihat, ya pergerakannya cenderung hanya sideways gitu. Jadi saya lebih memilih untuk stay away from the market terlebih dahulu. Sampai market mungkin kembali ke area-area yang lebih crucial, yang volumenya lebih tinggi. Baru dari sana saya akan mungkin melirik lagi Bitcoin-nya. Contohnya di mana? Contohnya misalnya kalau kita kembali ke area ini. Kemudian ada indikasi rejection lagi seperti yang kita lihat mungkin di sini double top atau di sini atau ini. Nah, mungkin saya bisa mencoba untuk scalping short. Atau katakanlah kita drop ke area di sini dalam manner yang korektif. Kemudian juga ada indikasi bahwa ada pelemahan momentum bearish dan kita akan kembali bounce. Ini juga adalah potensi scalping.
Ya ini lebih make sense teman-teman, karena kalau misalnya kalian perhatikan ya kita mempunyai RR yang lebih baik kalau misalnya kalian trade dari sini. Tetapi kalau misalnya kalian trade di pertengahan seperti ini, baik kalian buy maupun sell, ya RR-nya itu nggak tinggi teman-teman. Oke. Skenario utama yang paling saya kehendaki adalah kalau kita drop ke sekitaran area di sini. Tapi kalau misalnya sesekali kita dikasih ada peluang untuk scalping, ya saya ambil-ambil aja selama setupnya jelas gitu ya, dan saya mengerti cara memanage posisi tersebut. Kalau saya tidak mengenali setup tersebut, saya tidak akan ambil teman-teman. Ya karena saya tidak tahu cara memanage posisi tersebut. Jadi saya lebih baik skip terlebih dahulu. Dan itu yang saya sarankan juga teman-teman lakukan apabila kalian juga merasa market yang sekarang itu mungkin bagi kalian masih sulit untuk dikontrol. Maka kalian stay away from the market terlebih dahulu. Dan untuk sekarang, kalau kalian tanya ke saya ya, secara pure price action, ya kita sepertinya sedang membentuk semacam symmetrical triangle. Kalau kita lihat di sini, kita mencoba untuk membentuk semacam symmetrical triangle. Yang harusnya hari ini atau besok kita sudah akan breakout. Dan perlu kalian ingat, nanti malam akan ada CPI juga yang bisa aja menggerakkan market. So, teman-teman harus super aware kalau masih mempunyai posisi terbuka sekarang, terutama untuk kalian yang day trading atau scalping. Karena biasanya ketika kita mendapatkan data CPI, akan ada pergerakan yang cukup zigzag di sini. So, untuk sementara, saya masih harus stay away from the market terlebih dahulu. Saya juga masih 50-50 karena pattern symmetrical triangle ini bisa breakout ke arah manapun, teman-teman. Jadi, saya harus katakan sesuai atau artinya apa adanya gitu ya. Saya harus sampaikan apa adanya bahwa saya tidak mempunyai kecenderungan ke salah satu arah karena pattern yang kita lihat di sini menurut saya adalah sebuah pattern yang netral, dia bisa breakout ke arah manapun, baik atas maupun bawah. Jadi tergantung nanti market mau breakoutnya ke sebelah mana, baru mungkin kita akan melihat pergerakan yang lebih sustain ke arah tersebut. Kalau breakout ya kita mungkin akan menuju ke sekitaran area di sini. Kalau breakdown kita akan ketemu lagi ke area support. Oke, so itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.